9 orang yang tidak wajib berpuasa. Ringkas saja, dan cara menghafalnya juga gampang. Orang yang tidak wajib berpuasa yang pertama adalah anak kecil, yang kedua adalah orang gila. Anak kecil dengan orang gila sengaja kami jejer, sama-sama tidak berakal. Anak kecil tidak wajib berpuasa, akan tapi kita wajib mengajari, kita, bukan dia wajib, kita wajib mengajari semua kewajiban di saat mereka usia 7 tahun. Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Kita wajib mengajari anak kita waktu mereka umurnya 7 tahun. Diajari sholat, termasuk ibu yang solehah diajari menutup aurat. Biarpun bagi dia belum wajib, tapi kita wajib. Kalau seorang tua tidak mengajarinya, maka dosa. Tapi cara mengajarinya sesuai dengan kemampuannya dong. Ya namanya anak kecil 7 tahun pakai kerudung lepas, ya panas belum biasa. Yang penting selalu ingatkan, sayang pakai, belum bisa dimarahi karena masih 7 tahun, belum bisa dimarahi, pakai lepas, disanjung saja. Kau ini pokoknya ini ikut Nabi Muhammad, ikut gini, disanjung umur 7 tahun. Jadi selagi umur 7 tahun memang dia belum dosa, tapi kita wajib mengajari yang wajib, diajari sholat, termasuk menjauh yang haram. Ini sebenarnya sangat jelas, bukan berarti mentang-mentang umur 7 tahun atau sebelum balik, 8 tahun belum balik, selagi belum balik kan tidak dosa, kan gitu ya. Bukan berarti kalau selagi tidak dosa lalu kita biarkan tidak sholat, bukan selagi tidak dosa kemudian kita biarkan tidak menutup aurat, nggak boleh. Yang dosa ibunya nggak ngajari sholat, nggak ada. Misalnya, anakku kamu masih umur 7 tahun 8 tahun, kamu kan belum balik, jadi kamu belum dosa, maka cepatnya kamu nyuri yang banyak. Ini salah paham. Atau maaf, kau boleh berzina, ada nggak? Kau boleh mabuk, nggak ada. Dosa orang tuanya membiarkan, yang dosa orang tuanya. Maka wajib orang tua mengajari, tapi tidak wajib bagi sang anak. Maka dari itu termasuk bab puasa, wajib bagi sang anak itu, wajib bagi Anda membiasakan sang anak puasa, maka tidak boleh Anda paksa. Selagi 7 tahun Anda himbau dengan senang. Kalau Anda melihat di jam 12 sudah mulai lemes, Anda tidak boleh paksa. Memaksa halus itu nggak boleh loh ya. Memaksa halus tuh nggak boleh, jangan dipaksa, biarpun halus tetap maksa. Kalau sampai maghrib sepeda, maksain sama sakit karena dia demi sepeda, karena bapaknya pelit banget dari kemarin nggak dibelikan sepeda. Jadi itu nggak boleh juga. Kasih motivasi, nanti saya kasih duit, pokoknya sampai selesai maghrib. Sementara anak sudah tampak lemes nggak bisa. Jadi kalau lemes, kalau anak kecil diajari jam 9 kayak lemes, sayang, lemes lapar mi, sudah. Kalau begitu kamu sahur yang kedua, sehingga sahurnya jam 12, nanti tunggu dulu sayang ya, nanti sahur yang kedua, atau bukanya jam 12. Namanya itu kalau orang Jawa Timur itu adalah, saya ingat puasa beduk itu jam 12 bunyi beduk, bunyi kan, deng deng deng, itu anak kecil disuruh buka. Anak yang 7 tahun yang belum kuat puasa, itu namanya nggak ada puasa beduk tuh aslinya. Rupanya setelah kami cermati hari ini adalah puasa tarbiyah, puasa pendidikan. Yang nggak boleh Anda biarkan anak Anda makan liar, nggak boleh. Harus Anda ajari, nggak boleh makan. Biarpun ternyata sahurnya Anda jadikan jadwal 3 kali, jam 9 sahur lagi, jam 2 sahur lagi, jam 5 sahur lagi, nggak apa-apa, karena mendidik. Yang penting dia jangan Anda bebaskan dia. Kalau Anda bebaskan dosa, berarti orang tuanya nggak pernah ngaji ini. Kamu kan belum wajib, bebas. Oh enggak, kamu kan puasa, lapar, sahurnya 1 jam lagi dong, ditunda sedikit, tambah lahap tuh nanti makannya, ya, namanya puasa. Kalau ini anak kecil, kalau ada bapak-bapak minta puasa jam 12, bukan puasa, dikasih beduk. Nggak ada puasa beduk bagi anak dewasa, paham ya? Jadi anak kecil tidak wajib puasa, tapi kita wajib mengajarinya. Kalau 10 tahun lebih harus sudah mulai kita tegur. Kapan seseorang sudah wajib berpuasa? Kalau sudah balik, seorang wanita haid di usia 9 tahun ke atas, atau keluar mani, seperti itu. Ini babnya haid, ya. Atau usia 15 tahun ke atas biarpun tidak haid. Kalau tidak sudah 15 tahun ke atas pasti sudah balik biarpun tidak keluar darah haid. Selesai. Kedua, orang gila. Orang gila tidak wajib puasa, Pak, karena dia tidak mengerti, tidak paham. Dilarang makan hanya ngerti lapar saja, tidak ngerti. Orang ini gila beneran, bukan gila tahta ya, bukan gila fulus. Orang gila-gila beneran, gila, tidak tahu gimana gila itu kayak apa.
Orang gila tidak wajib berpuasa. Dua, anak kecil dan orang gila. Kemudian yang ketiga adalah orang tua dan orang sakit. Sengaja Buya gabungkan antara orang tua dengan sakit. Itu sebenarnya orang tua itu menjadi tidak boleh puasa karena menjadi kayak orang sakit, orang tua yang lemah. Umur ternyata tidak jadi ukuran, yang penting tampak di usia tua dia lemes. Kalau puasa dia duduk di kursi nggak gerak-gerak, jangan-jangan bablas nggak geraknya. Maka dari itu seorang anak nggak boleh memaksa kakeknya berpuasa. Dan perlu disampaikan bahwasanya kalau memang dia lemah berpuasa, maka jangan puasa, sudah dapat pahala. Sebab ada sebagian seorang ibu-ibu, nenek-nenek sepuh itu, nenek-nenek tua itu, karena takutnya kepada Allah, dipikir tetap wajib puasa, sehingga dia memaksakan diri untuk puasa. Na'udzubillah, mempercepat kembalinya kepada Allah. Nggak boleh zalim kita. Kalau selagi berlebih tua, sakit, suruh makan. Puasanya gimana? Nanti kalau nenek sudah sehat diqodho, sekarang dapat pahala, dan mungkin tidak akan ngodho lagi, kan sudah tua kan. Mana sehat, tidak ada tua jadi muda. Baik, jadi orang tua sama orang sakit juga boleh berbuka puasa, tapi ada rambunya. Jangan sampai tiba-tiba ada anak gadis, Umi saya hari ini nggak puasa. Kenapa? Saya sakit. Mi, sakit apa sayang? Sakit jerawat. Jerawat itu sakit yang boleh berbuka itu, ibu bapak, sakit yang memberatkan, sakit yang kalau berpuasa gemeteran atau menjadi penyakitnya lambat sembuh, ya. Makanya semalam ada yang bertanya, ada seorang sakit memaksakan karena biasa puasa sunnah lagi, memaksakan puasa sampai pengen dikasih obat. Nggak perlu, puasa wajib saja. Kalau orang sakit boleh berbuka, apalagi puasa sunnah, dan pahalanya tetap mengalir. Jadi sakit yang memberatkan menurut siapa? Bukan menurut ustadz, bukan menurut Buya, bukan. Orang ini dikatakan boleh berbuka puasa menurut siapa? Menurut dokter. Kalau dokter berkata, ibu untuk sementara jangan puasa, kalau puasa bahaya, harus didengar dokter kan. Kalau Buya ngomong nggak laku di sini. Yang kedua, pengalaman pribadinya, saya pernah puasa jungkel, pingsan, ayo sudah jangan puasa. Jadi dua yang didengar siapa? Pengalaman pribadi dan dokter. Ini adalah orang sakit dan orang tua, jelas ya. 4. Kemudian 5 dan 6, wanita haid dan nifas. Hafal ya, langsung mudah dihafal. Anda nggak pernah haid, nggak pernah puasa waktu nifas? Waktu haid puasa? Enggak, sudah jelas. Jadi nggak wajib puasa, nifas nggak wajib puasa. Kemudian hamil dan menyusui. Jadi kalau hamil menyusui yang memberatkan, sebab ada seorang ibu kalau hamil menyusui itu Allah jam 8 sudah lapar, rupanya anaknya minumnya banyak banget. Maka subhanallah, kemudahan dalam syariat Islam, seorang ibu kalau lagi hamil kemudian merasa berat boleh berbuka. Nyusui juga demikian. Maka bisa terwujud di dunia ini. Ada seorang perempuan sangat solehah, subhanallah, 40 tahun tidak pernah puasa Ramadan, nggak pernah puasa Ramadan 40 tahun, tapi solehah banget. Kenapa? Dia hamil, melahirkan, nyusui, hamil lagi, nyusuinya sampai 2 tahun, hamil lagi, nyusui, nggak pernah puasa dia. Anaknya 13. Makanya bu, jangan khawatir, kan enak puasa, nggak wajib mana takut hamil. Ibu pengen punya anak berapa? 16 ya, amin. 16, 12, 11. Pak, nggak mau, saya paksa. Ibu pilih mana? Punya anak 11 pinter-pinter, soleh-soleh, atau 1,5 setan? Pilih mana? 11. Sudah, mau, tenang Pak, 11 sudah. Gampang, kalau maksa itu enak aja. 11. Baik, terus jadi hamil menyusu selesai. Yang terakhir yang tidak wajib puasa ibu adalah bepergian jauh, musafir yang tujuannya lebih dari 80 kilo. Itu Anda boleh bebas. Kalau memang berat jangan usah puasa. Biarpun nggak berat, subhanallah, orang kaya raya punya pesawat sendiri, ya kan? Wah, ada pesawat, tetap boleh berbuka puasa. Itu sopir bis itu boleh setiap hari nggak berbuka puasa. Nah, boleh, cuman nanti kalau sudah di rumah wajib mengqadha.
Jadi seperti itu. Cuman tolong ya, ini bepergian boleh bebas, tapi kalau anda ingin berpuasa selagi mampu dan enak nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata puasa baginya berat, nggak usah maksain, karena ada pada zaman Nabi orang maksain, karena maksain puasa ngerepotin temennya, pingsan. Nabi mengatakan ini nggak bener, sampai ada dalam bab nahwu itu ada namanya bahasa himyariyah. Jadi alif lam itu diganti alif mim. Jadi laisa minal birri as-saumu fis safari, ini kalau bahasa himyariyah laisa minim birim saumu fim safari. Enggak bisa niru ya, enggak usah ditiru. Ya. Itu adalah, jadi kalau dalam bepergian ngerepoti temennya jangan puasa.